Vive l'Indonésie, vive la France, vive notre amitié. Bersama-sama kita akan berhasil. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kali ini kabar mantap datang dari rencana penambahan alutsista baru Prancis nih bos. Mulai dari jet tempur, meriam Howitzer sampai kapal frigate yang menurut media Prancis katanya kemungkinan bakal diteken dalam kunjungan Prabowo ke Prancis di hari Bastille Day nanti. Nah loh, lantas pertanyaannya alutsista apa sajakah itu dan bagaimanakah berita lengkapnya setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Indonesia yang juga katanya kini siap membeli ragam alutsista dari Mamarika bos. Dan bukan karena doyan tapi demi menghindari tarif tinggi Mamarika. Nah, apa sajakah yang kini bakal dilakukan Indonesia untuk Amerika? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi dalam waktu dekat ini, langit Paris, Prancis bakal segera bergemuruh nih. Bukan karena cuaca buruk mau hujan, tapi karena langkah kaki 450 prajurit Indonesia yang kini siap menghidupkan Champs-Élysées di hari Bastille 14 Juli nanti bos. Dan hal ini pun bukan parade biasa bos. Tapi ini parade diplomasi bersenjata yang lengkap dengan bumbu jet tempur dan aroma kopi diplomatik yang harum dari istana Élysée Prancis. Nah, jadi admin kutip dari media Prancis yaitu La Tribune, Presiden Prabowo kini juga bakal menjadi tamu kehormatan Presiden Emmanuel Macron di Prancis bos. Beliau pun tak cuma datang hanya untuk senyum-senyum diplomatik dan tepuk tangan di Champs-Élysées. Tapi katanya beliau bakal datang dengan misi menambah 24 jet tempur Rafale ke dalam inventaris kekuatan udara tanah air. Nah, dikatakan oleh media Prancis ini, sebelumnya Indonesia sudah memesan 42 unit Rafale pada Februari 2022 lalu bos. Dalam 3 gelombang, batch pertama 6, kedua 18, dan ketiga 18 lagi. Tapi kali ini Jakarta pun seolah-olah bilang, kenapa cuma 12 kalau bisa sekalian 24? Nah, menurut bocoran intelijen alias sumber terpercaya, bahwa kontrak penambahan 24 unit Rafale ini pun mungkin bakal diteken saat Prabowo resmi hadir sebagai tamu kehormatan di parade militer Bastille Day 14 Juli nanti bos. Sehingga nanti totalnya bisa tembus 66 unit Rafale. Dan Mimin pun ya belum tahu bos, apakah angka ini akan jadi sakral, maksudnya apakah angka ini sudah pasti atau belum? Yang jelas jika penambahan ini diteken di Prancis maka ini bukan sekedar belanja, tapi ini adalah deklarasi bahwa Indonesia ingin menjadi kekuatan udara utama di Asia Tenggara. Dan momen ini pun juga akan menjadi kesempatan baru bagi Jakarta dan Paris untuk memperkuat hubungan bilateral yang sudah sangat erat antar kedua negara. Mantap, mantap jos. Dan lanjut katanya juga gak cuma Rafale bos. Nah, jadi selain jet tempur Rafale, kontrak lainnya katanya juga bisa saja diteken oleh Indonesia Prancis pada tanggal 14 Juli nanti. Atau bahkan mulai berlaku kontrak efektif. Seperti yang disebutkan oleh media Prancis La Tribune ini, kontrak 2 kapal selam Scorpion dari Naval Group. Kemudian KNDS Prancis katanya juga kemungkinan akan merampungkan penjualan tambahan sistem meriam Swagrag atau Self-Propelled Howitzer Kaisar hingga 36 unit tambahan bos. Sementara itu lanjut katanya dari Naval Group juga bisa saja meneken pemesanan frigate dari Indonesia. Dimana kalau untuk frigate Prancis yang diminati Indonesia seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu adalah frigate FDI atau Belhara Class dari Prancis bos. Nah, namun ya kalian jangan kesenangan dulu nih. Karena dikatakan lagi bahwa untuk saat ini tampaknya memang belum ada yang benar-benar final. Dan seperti biasa menjelang kunjungan seorang kepala negara ke Paris, tentu saja semuanya masih bisa berubah bos. Namanya juga diplomasi. Kadang pakai senyum, kadang pakai sandi morse. Kadang langsung teken, kadang nanti dulu bos. Namun jika semua kesepakatan alutsista ini diteken atau ada yang diaktifkan, maka ini juga akan jadi momen indah dan bersejarah bagi kedua negara. Pasalnya selain rencana teken kontrak kerjasama alutsista dalam kunjungan nanti,
Yang sudah pasti itu adalah Pak Prabowo tidak datang sendirian. Beliau membawa sekitar 450 prajurit TNI yang juga ikut berangkat, bos. Bukan untuk berlibur ke Disneyland Prancis, tapi untuk show of force. Dengan berbaris gagah di Champs-Élysées. Bayangkan tentara Indonesia defile di jantung Eropa. Dan itu bukan cuplikan film perang, tapi nanti itu adalah kenyataan. Mantap, mantap, jos. Oke, kemudian lanjut dari medan diplomasi ekonomi global. Indonesia pun kini dikabarkan siap tancap gas, borong alutsista dan pesawat tempur dari Mamarika. Tapi ya, sepertinya bukan karena doyan barang Amerika, bos. Tapi ini karena mau tak mau dan juga jadi bagian dari taktik Indonesia untuk meredam sanksi ekonomi dari Mamarika. Dilansir dari beberapa sumber berita berikut yang mengutip dari laporan Bloomberg Jumat 4 Juli 2025 kemarin, Bapak Erlangga Hartarto, Sang Jenderal Ekonomi RI, baru-baru ini telah menyatakan bahwa kita siap mengimbangi neraca perdagangan yang timpang, di mana tahun lalu aja defisit perdagangan Amerika dengan Indonesia tembus 17,9 miliar US dollar, bos. Bukan kaleng-kaleng. Dan hal ini pun katanya akan dilakukan dengan menyatakan siap untuk membeli pesawat, alutsista dan impor gas serta produk pertanian dari Amerika. Bahkan maskapai nasional kita, Garuda Indonesia, kabarnya juga sudah siap-siap ngecas armadanya nih, bos, pakai pesawat buatan Paman Sam. Kemudian di sektor militer, ya bisa jadi jet tempur F-15IX jadi alat tawar. Atau mungkin nanti rudal pintar made in USA, bisa-bisa nongkrong manis di pangkalan militer kita, ya kan, dibeli maksudnya. Dan semua ini ya demi memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di Indo-Pasifik. Dan bukan cuma belanja doang, bos. Indonesia pun turut menjanjikan perlakuan yang lebih adil bagi perusahaan Mamarika dengan cara pelonggaran aturan kandungan lokal, peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan membuka akses ke gerbang pembayaran nasional atau GPN bagi penyedia asal Mamarika. Kemudian dari sektor mineral kritis, pemerintah pun berencana memberikan akses prioritas bagi pembeli asal Amerika, memperketat pengawasan kepemilikan asing di rantai pasok, serta menjalin kerjasama untuk menjamin keamanan dan transparansi pasokan bagi industri utama Amerika. Bahkan nanti lebih dari 1.700 produk Amerika juga bakal dapat tarif nyaris 0%, bos. Bapak Erlangga mengungkapkan itu mencakup sektor-sektor utama yang diminta Amerika seperti elektronik, mesin, kimia, kesehatan, baja pertanian, dan otomotif. Jadi kalau tarif 0%, wah, barang-barang Mamarika di Indonesia nanti bisa jadi murah-murah nih kayak barang Cina, ya kan? Dan jelas ini bukan sekedar belanja, jadi ini bisa jadi strategi untuk mengubah ancaman tarif jadi peluang kekuatan baru bagi negara kita, Indonesia. Mantap, mantap, jos.